Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sah dan bagaimana situasi Capricorn dengan selingkuhan untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke. Bacaannya mari mulai dari melihat bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Di situ ada Justice reversal, Eight of Wands reversal. Oke. Nine of, dan kemudian ada di sini. Oh ya. Yup. Kemudian di situ. Oh iya. Nampaknya kalau Mari lihat ya, Capricorn di situ tuh seperti akan mengalami peristiwa lumayan sakit gitu ya, menyedihkan. Jadi kondisi dan keadaan hubungan dengan pasangan sahnya Capricorn ini tuh memang tidak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Udah mulai tuh ceritanya gonjang-ganjing gitu ya, ribut-ribut di sana ya. Jadi memang kalau untuk ceritanya berpisah, mungkin ya belum berpisah secara nyata gitu ya. Tapi keterpisahan secara batin, oh ini tuh sudah lumayan jauh di antara Capricorn dengan si pasangan sahnya. Terutama lah kejadiannya untuk di beberapa waktu belakangan ini. Dan ya kondisi yang rusak seperti ini tuh pasti akan berdampak ya ke Capricorn di situ. Jadi kayak menyayangkan betul lah situasi seperti ini adanya gitu ya. Jadi nanti Capricorn di situ tuh asal ngelihat si pasangan sah, waduh bisa-bisa tuh nangis gitu ya, sedih banget gitu loh. Jadi nampaknya kehadiran dari orang ketiga itu tuh tidak terlalu berdampak besar ya kepada situasi keadaannya Capricorn. Jadi maksudnya biasanya itu kan ada orang ketiga kan, udahlah mampuslah mau rusak-rusaklah dengan pasangan sah. Tapi ternyata di sini tuh energi Capricornnya enggak gitu ya. Jadi ini tuh nampaknya Capricorn punya dua sisi dunia gitu ya. Satu ya dengan pasangan sah, satu dengan si selingkuhan, dan ini tuh terpisah gitu. Enggak ada urusannya. Jadi kehadiran si selingkuhan ini jangan-jangan enggak terlalu berpengaruh besar kepada Capricorn. Justru apa yang terjadi dalam relationship sama pasangan sah itu tuh yang mempengaruhi betul ya situasi dan keadaan mental dan emosionalnya Capricorn. Lagi enak sama pasangan sah, bisa tuh enak sama si selingkuhan. Lagi kacau sama pasangan sah, bisa-bisa tuh dengan si selingkuhan juga ikutan kacau gitu ya. Jadi terdampak ya, hubungan dengan pasangan selingkuhan Mari rasa itu tuh bisa terdampak besar dari hubungan dengan si pasangan sah ini. Dan ya si pasangan sah ini kalau Mari lihat itu tuh kok kayaknya ada ya rasa-rasa nggak senengnya lah gitu ngelihat Capricorn ini. Jadi kayak situasi rusak dalam relationship dengan si Capricorn, Mari rasa itu tuh ada kontribusi besarnya si pasangan sah. Jadi kayak pasangan sah itu tuh bisa lagi kesel-keselnya gitu ya ngelihat Capricorn ini, ada aja yang bikin dia gedeg gitu ngelihat Capricorn gitu ya. Sehingga ya kalau dia kesel, Capricorn pun mesti dapat imbasnya nih. Nah gitu ya, mesti dapat imbasnya. Nggak bisa nggak di sana. Dan ya salah satu hal yang menyenangkan bagi pasangan sah untuk sampai tanggal 15 ini, ya salah satunya kalau ngelihat Capricorn ini tuh sedih, ngelihat Capricorn ini tuh gitu ya, kacau gitu. Nah di sana ya. Dan ya dengan sengaja, makanya dengan sengaja dia tuh ya cari-cari perkara lah gitu sama Capricorn ini. Apa-apa yang bikin Capricorn bahagia, itu jangan bisa terjadi gitu ya. Prinsipnya si pasangan sah ini. Jadi dia bisa mendiamkan Capricorn ini gitu ya.
mengacuhkan, mengabaikan, meninggalkan, bahkan bisa di situ ya, cabut dia dari rumah. Kalau ini tuh udah suami istri, bisa aja. Setidaknya ya kalau dia nggak cabut pun dari rumah, situasi itu tuh udah dia pastikan itu. Ini situasi Capricorn ini tuh gara-gara ada aku, dia mesti ya minimal pucet-pucet lah. Nggak bisa bikin Capricorn nangis, minimal pucet gitu. Minimal kambuh lah itu, vertigo, tukak lambung, asam urat gitu ya. Modelnya di situ. Dia bisa tuh yang kayak mau manas-manasin Capricorn dengan cara udah dia dengan belak-belakan, dengan terang-terangan ngelakuin sesuatu itu yang bisa bikin Capricorn tuh ciut gitu loh ya, terjebak pada rasa-rasa sedih. Sengaja itu bisa dia. Misalnya dia ya pamer-pamer lah, dia lagi happy-happy di luar, misalnya begitu ya. Dia yang kayak, ini memang kayaknya nggak bisa diganggu dulu. Dan kalau Capricorn mau selamat ini mental dan emosional, mendingan tutup mata dulu lah, gitu ya. Sebab ini tuh makin diusahakan untuk memperbaiki keadaan, makin melawan ini si pasangan sah. Lagi fasenya itu tuh mau nunjukin egoisnya diri, bandel-bandelnya diri gitu. Ya tadi Mari bilang seperti kayak dapet gitu satu sensasi kepuasan tersendiri kalau bisa kacau balau dengan Capricorn gitu ya. Menjadi-jadi tuh bisa perangainya kalau misalnya Capricorn itu tuh misalnya minta maaf gitu ya. Capricorn ngajak damai misalnya, coba untuk ngambil hatinya dia, makin menjadi-jadi gitu ya. Ya ada-adalah di sana agak-agak besar-besar kepalanya gitu ya. Memang senang dia ngelihat misalnya Capricorn itu tuh tanda kutip mengemis perdamaian dengan dia, mengemis perbuatan baik dari dia. Senang banget. Gitu ya. Suka banget di sana. Jadi memang kondisi tidak aman ya. Kalau Capricorn ini tuh mau deket-deketin ini tuh si pasangan sah. Mendingan si pasangan sah udah dibiarin aja dulu gitu. Dibiarin aja dulu. Situ ya. Dikontrol, dilihat-lihat dari jauh gitu, diamat-amati dari jauh gitu, jangan deket. Kalau deket kena terkam nih. Kena patok ini kalau deket dianya sama si pasangan sah. Tapi nampak-nampaknya ya Capricorn di situ tuh takut ya kalau mau kasih jarak gitu sama si pasangan sah, sebab nanti Capricorn bisa kayak ngeri gitu ya kalau si pasangan sah ini tuh pergi ninggalin dia. Di situ ya. Takut nanti dia ada penggantinya, takut nanti ya si pasangan sah ini tuh jadi bablas gitu ya, dibiarin malah jadi bablas di sana. Ya udah, berarti ya kalau nggak berani ngejauh, memberi jarak, maka ya pakailah pengaman. Ya, tebal-tebalkanlah itu telinga di sana, tenang-tenangkanlah itu jiwa. Mental perasaan tuh mesti ditenang-tenangkan. Kalau enggak, gampang terobok-obok ini ya, dibuat si pasangan sah kondisi keadaannya Capricorn ini. Gitu. Lagi nggak mau nice soalnya ya. Lagi nggak mau aja kelihatan manis, baik gitu, menyenangkan gitu ya. Ini si pasangan sah. Memang kayak mau lagi tunjuk gigi, unjuk gigi gitu ya. Memang mau ngasih, memang lagi mau ngeluarin cakar-cakarnya dia gitu. Yang kondisinya kayak gitu dulu. Tuh, ya. Kok kayaknya apa ya? Ngerasa bangga juga di sana tuh ada. Ngerasa bangga. Gitu ya. Bisa mancing Capricorn ini tuh katakan bertengkar dengan dia, bangga dia. Soalnya dia tahu tuh kalau bertengkar, ini Capricorn bakal kalah nih buat gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak lagi mau mengakumulasi ini ya, poin-poin tanda kutip kemenangan. Gitu ya, kemenangan di atas penderitaannya Capricorn.
gitu modelnya. Dan ya tentu saja seseorang ini tuh kayak ngerasa ya dia punya hak gitu ya, dia punya hak, dia punya alasan kuat lah di situ. Iyalah Capricorn ini tuh main-main sama aku, kayak dia ngerasa Capricorn itu tuh nantang dia gitu. Capricorn itu tuh lagi kayak mau main-main uji-uji nyali sama dia, ya udah sekalian dia libas gitu ya. Sekalian dia hajar gitu loh. Tentu ya hajarnya ya bukan tentu mesti fisik di situ ya. Hajarnya mental, hajarnya emosional gitu ya. Pokoknya apalah yang kira-kiranya bisa bikin Capricorn itu galau, gamang gitu. Yang tadi tuh ya, kambuh tukak lambung, kira-kira apalah ini. Oh, dia kerjain. Gitu ya. Dibombardirnya Capricorn ini dengan sikap-sikap yang bisa bikin Capricorn oleng ya. Denyut itu kepala. Nah, gitu nih modelnya pasangan sah Capricorn. Dia dicuekin sama Capricorn, dia marah. Dideketin sama Capricorn, dia ngamuk. Nah, macam mana itu? Macam mana itu modelnya? Itulah kondisinya. Macam jadinya makan buah si malakama lah Capricorn ini. Misalnya dia cari-cari perhatian gitu ya. Terus Capricorn itu tuh diam gitu ya, tutup mata, tutup telinga, nggak menyahut, nggak membalas. Oh, kepancing. Tapi ya diladeni makin menjadi, aduh, kayak gini nih, ini nih kadang-kadang repotnya ya. Ini kadang-kadang repotnya. Nah di situ. Jadi ya Capricorn ini tuh mari lihat, memang kalau untuk lepas lepas tidak peduli gitu ya pada kondisi keadaan dengan pasangan sah, kayaknya dia tuh nggak akan bisa. Itu ya nggak akan bisa. Terlarut itu ya. Makin sering dia ngeliat-liat ini si pasangan sah, mendengarkan si pasangan sah, makin kacau gitu ya, makin nggak karu-karuan di sana. Jadi ini tuh bukan kondisi yang kondusif ya di hubungannya Capricorn dengan pasangan sahnya. Oke, lagi galak ini si pasangan sah ya, lagi galak-galaknya, lagi garang lah gitu ya. Baik, kita lihat urusan Capricorn dengan ini konco mesranya ya. Di situ, dan kemudian di situ. Ya. Yup. Kemudian di situ ya. Capricorn. Oh, Capricorn nih kok kayaknya agak-agak ini ya. Oh, di situ. Ya. Jadi nampaknya memang dua urusan asmaranya Capricorn ini tuh dalam kondisi tidak baik-baik aja ya. Nampaknya seperti itu. Tadinya kalau Mar lihat bisa aja ini tuh Capricorn kayak udah berharap besar ini dengan si pasangan sah. Maksudnya ya mungkin Capricorn di situ tuh udah sejak kemarin hari gitu ya. Dia udah tahu nih kemana nih arah-arahnya hubungan dengan si pasangan sah. Yaitu arah-arahnya ini hubungan bakalan nyungsep gitu ya, bakalan ambiar ini. Sehingga datang harapan dengan si selingkuhan bahwa hubungan dengan selingkuhan ini tuh jauh lebih baik gitu ya. Jadi kayak ini adalah planning B-nya dia. Ya, ini adalah planning pelariannya Capricorn di situ. Ya, tidak bisa dibilang planning B ya, udah planning A lah ini gitu. Jadi kayak udah mempersiapkan betul bahwa relationship dengan si selingkuhan itu tuh relationship yang akan dia andalkan, relationship pelariannya dia kalau memang benar-benar itu urusan dengan si pasangan sah makin acak adut, makin gak karu-karuan gitu ya. Ya udah pede nih tadinya, ini bakalan mantap jos untuk dijalani gitu ya. Nah di situ, Mia mungkin karena saking sakitnya bisa jadi ya, saking sakitnya dengan si pasangan sah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau harus nyari jalan keluar nih. Ya jalan keluar di situ tuh, ya jangan-jangan juga Capricorn lagi takut sepi, lagi takut sendiri, nggak mau jomblo lama-lama gitu ya. Jadi ya udah mulai mempersiapkan langkah berikutnya dalam kehidupan dia. Nah di situ, ya. Atau minimal yang kayak
iya kalau nggak bisa ini si pasangan selingkuhan dijadikan sebagai hubungan utama, tapi setidaknya ini tuh si konco mesra selalu ada ya, selalu ada untuk Capricorn ini gitu, selalu bisa untuk diakses sama Capricorn ini, minimalnya kayak gitu. Tapi memang ya ini tuh kalaupun dia ceritanya masih pacaran ya, walaupun dipertahankan dalam hubungan pacar-pacaran saja, tapi tetap pacarannya bukan pacaran seperti pacaran biasa-biasa gitu ya, maunya Capricorn. Pacarannya sungguh-sungguh pacaran gitu ya. Di mana tuh sungguh-sungguh pacaran? Gimana tuh Cici Mari? Maksudnya ya dia nggak akan ditinggalkan gitu loh sama si selingkuhan ini, nggak bakal ditinggalkan itu ya. Tapi memang sedikit lah yang minta ini tuh atau mengkonsep hubungan dengan si selingkuhan ini tuh hubungan sebatas pacaran ya. Kebanyakan itu tuh Mari lihat kayak maunya ya memang ini pernikahan langsung gitu ya, pernikahan aja dengan si selingkuhan ini, cepat atau lambat arah-arahnya ke pernikahan, itu maunya Capricorn. Tapi kalau Mari lihat ini tuh si selingkuhan rasa-rasanya nggak mau ya, kalau terikat dengan Capricorn nggak mau ini tuh dia nggak mau gitu. Tapi kalau hanya sebatas hubungan ya sesekali gitu ya untuk bersama ya dia mau gitu ya. Atau ya di situ tuh karena orang ini tuh Mari lihat nggak terlalu melihat ya relationship dengan Capricorn ini tuh menjanjikan gitu ya, dalam segi apapun itu, segi keuangan gitu ya, jaminan masa depan gitu, kayaknya enggak. Kok rasa-rasanya dia aduh sorry, kok rasa-rasanya dia tuh bisa mikir gini loh, jangan-jangan hidupnya aku tuh tanpa Capricorn, wah ini bisa nih jadi lebih oke lagi itu ya, bisa lebih oke lagi di sini. Jadi yang kayak ya nggak gitu mau ya berekspektasi akan begini akan begitu relationship dengan Capricorn. Bahkan kayak nggak mau ya ngebayangin sesuatu yang bisa aja indah di masa depan dalam relationshipnya mereka. Nggak mau dia, nggak mau itu. Jadi dengan konsep pernikahan yang direncanakan oleh Capricorn, pasti ini akan dapat penolakan dari si selingkuhan. Bukan ide yang baik lah menurut dia, bukan ide yang baik gitu loh ya. Ya mungkin untuk sementara pacar-pacaran hayu lah nah di sana. Namun udah pasti Capricorn ini tuh ndak akan dapat ya optimal kehadiran dari si selingkuhannya ini. Dan juga selingkuhannya ini tuh Mari lihat lebih kayak condong, udah aku mikirin duit dulu lah gitu ya. Lebih lagi perlu dia tuh uang, karir, bisnis gitu ya, daripada cinta-cintaan. Gitu, daripada cinta. Pokoknya urusan cinta-cintaan itu tuh urusan ke seberapa lah gitu ya, urusan ke 100 kayak ke 1000 kayak gitu ya. Setidaknya tidak masuk itu tuh di list urutan kelima besar gitu, nggak masuk tuh gitu ya. Lebih penting di situ tuh duit di sana, karir gitu ya, naik karir gitu ya, kembangin bisnis gitu. Lebih dia rasa itu tuh bisa lebih kayak pastilah gitu ya, datengin kebahagiaan untuk dirinya di situ. Jadi ini konco mesranya Capricorn ini tuh ya sadar-sadar aja gitu ya. Oh aku orang ketiga, ya udah orang ketiga aja sudah gitu ya. Nggak usah muluk-muluk harus beginilah akan begitulah gitu loh ya. Mungkin juga sudah dapat titik nyamannya. Jadi orang ketiga kayak gini tuh enak gitu ya. Nggak terikat dengan tugas tanggung jawab misalnya ya, sembari berasmara tapi bisa bebas gitu ya, bisa tetap jadi diri sendiri, mengejar apa yang dimaui gitu ya. Di sana repot soalnya udah terlanjur enak gitu ya. Mungkin dia ngebayangin urusan hubungan yang serius, wah repot, mesti beginilah, harus begitulah gitu ya, wah repot tuh. Seseorang ini tuh soalnya ya lebih mentingin diri sendiri gitu ya, lebih mentingin diri sendiri.
Jadi ibaratnya gini lah, contoh aja. Ada kan beberapa orang tuh kalau make up ya, kalau dia make upan, itu tuh harapannya dia, wah ini biar pasanganku ngeliat aku cantik, biar mata dia seger, biar dia tuh senang, gitu ya. Biar dia itu tuh makin cinta sama aku gitu. Ya, ada beberapa. Namun ini tuh selingkuhannya Capricorn itu sekiranya dia berdandan, pakai baju bagus gitu ya, dia kerenin dirinya. Oh itu tuh untuk dirinya. Wah dia ngeliat ke cermin, wah ini nih, kan aku cantik kan. Nggak butuh dia tuh memberikan itu sebagai persembahan gitu. Ya nggak butuh. Nah di sana. Ya kayak self love, kayak self care gitu ya, model dari selingkuhannya Capricorn ini. Jadi hidupnya dia itu tuh ya Capricorn masuk dalam hidupnya dia itu tuh kayak hanya sebatas bumbu-bumbu gitu ya, bukan menu utama tapi menu sampingan. Nah di situ mari lihat ya. Jadi ibaratnya kayak ada Capricorn, oh iya enak. Nggak ada Capricorn, yo juga yo ndak masalah. Nah, ndak begitu menjadi persoalan bagi dia, nggak gitu. Itu ya. Ada respeknya dia pada Capricorn, tapi bukan yang kayak ya apa ya, ada respek pada hubungan dengan Capricorn ini, tapi ya hanya sebatas kayak pantes-pantesannya aja gitu loh, pantes-pantesnya aja. Jadi kalau mari lihat ini pun kayaknya orang nggak banyak-banyak cerewet lah ya, ini selingkuhannya Capricorn ini nggak banyak-banyak cerewet. Terutama kalau dia itu tuh ya dibebaskan menjadi dirinya dia, mau ngelakuin apa, mau ngerjain kayak gimana gitu ya. Nggak repot ini. Bersama dengan dia tuh nggak repot. Tuh. Tapi tidak demikian dilihat oleh Capricorn. Gitu. Mungkin maunya Capricorn itu tuh dia apa ya, ini si selingkuhan ini tuh kayak selalu ada untuk dia, benar-benar hadir dalam relationship bersama dia, dan ia nggak dapat gitu. Katakanlah misalnya ya, ini misalnya aja, itu tuh Capricorn kayak minta 8 hal dari si selingkuhan ini, tapi si selingkuhan itu tuh hanya akan mau ngasih tuh 2, 3 gitu. Nah di sana, dan itu tuh bisa bikin Capricorn kayak gimana itu ya. Nah di sana banyak nanti tuh dia juga kayak nggak seneng gitu ya ngelihat si selingkuhannya ini, kurang seneng karena si selingkuhan ini tuh pun lagi sibuk nih sama diri dia sendiri. Nanti bisa-bisa Capricorn juga agak-agak ngambek gimana gitu ya sama si selingkuhan. Jadi ya dua-dua ya, urusan asmaranya Capricorn ini tuh lagi dalam kondisi tidak baik-baik aja. Tapi ya si selingkuhan ini tuh mari lihat ya nggak cari-cari perkara sesungguhnya gitu ya, nggak cari-cari perkara, nggak cari-cari masalah gitu, enggak. Hanya saja Capricorn selalu dia dapat, ini orang gini, ini orang gitu ya. Ada aja nanti yang bikin dia itu tuh kayak ngerasa nggak nyaman gimana gitu ya, lagi butuh atensi lebih soalnya dari si selingkuhan ini dan nggak dapet gitu loh, kemerungsung sendiri jadinya itu ya. Dan ya dia berharap lah tanpa dia harus ngomong-ngomong gimana gitu ya sama si selingkuhan ini tuh langsung ngeh aja maunya Capricorn gitu, langsung ngeh aja ini si selingkuhan. Nggak usah dia bilang, beb habisin waktu dong sama aku minimal 5 jam hari Sabtu misalnya. Walaupun itu harapannya dia, tapi Capricorn tuh bisa kayak diem gitu ya, harap-harap cemas si selingkuhan ini tuh ngerti apa yang dia maui gitu ya di sana. Tapi kalau mari lihat si selingkuhan ini mungkin ya nggak ngeh juga ya, nggak ngeh juga. Jadi Capricorn ini tuh makin diam sama si selingkuhan ya dia makin nggak karuan itu diri dia sendiri ya. Ya sebab tadi ya atensi dari si selingkuhan ini itu tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak ke Capricorn.
menurut dia ya udah aku lakuin ini aja lah, pasti ini Capricorn udah senang. Tapi ya ternyata tadi kayak kata Mari, agaknya butuh lebih Capricornnya. Gitu ya, agaknya butuh lebih. Dan dia tuh enggak mengerti. Tapi kalau Capricorn bilang, "Beb, aku pengen gini dah, aku pengen gitu dah sama kamu." Si selingkuhan itu ya hayo gitu ya. Hayo, kalau memang dia mampu dan dia bisa, hayo gitu. Situ ya. Nggak mau juga ngecewain Capricorn. Gitu. Memang dia nggak melihat lah ada masa depan bersama dengan Capricorn. Tetapi ya di saat ini kan kenyataannya mereka masih bersama. Ya udah, dalam bersama ini tuh gimana lah, banyak sedikitnya ya dia bisa lah ya bikin Capricorn happy, bikin Capricorn senang gitu. Tapi tidak dalam porsi berlebihan. Karena seseorang ini kan ya tadi ya, dia tuh enggak melekat ini sama Capricorn. Gitu, enggak melekat. Ingin melakukan yang terbaik tapi hanya sebatas tolak ukur kemampuannya dia. Kalau disuruh ini berkorban, oh sorry bos, nggak mau ini, gitu ya. Mendingan kalau harus berkorban kepada diri sendiri aja dah. Dia gitu. Kalau Mari lihat ya, senang dengan Capricorn ya senang, cinta ya adalah cintanya, tapi ya dari angka 1 hingga angka 10 mungkin cintanya si selingkuhan ini tuh ada di 3 lah ya. Ada di 3 gitu. Sayang ya di 3 gitu. Ya gitu aja. Sebatas cuman sampai segitu aja. Gitu ya. Dia nggak mau ribut-ribut sesungguhnya, dia nggak mau kacau sesungguhnya hidupnya dia ya gara-gara Capricorn ini. Gitu. Tapi ya sekaligus bisa ngejalanin dengan enjoy, dengan asik, dengan menyenangkan gitu ya dengan Capricorn. Nah, di sana. Dan ya kalau Capricorn pun bilang jujur-jujur gitu ya, yuk lah Beb, kamu mempersiapkan diri lah, suatu masa kita akan naikkan hubungan ini ke pernikahan. Boleh-boleh nanti tuh si pasangan selingkuhannya bilang, aduh Beb, kalau pernikahan mungkin jangan dulu dah gitu ya. Padahal ya jelas-jelas dia itu sebenarnya nggak mau. Itu kalau mau lihat ya. Dan ya pasti Capricorn juga bisa ngerti lah arah-arahnya seseorang ini tuh kok kayak belum mantap, belum yakin dengan dirinya. Gitu ya. Mau ditinggalkan, ada ini memang energi-energinya kayak agak arah-arah mau ninggalin gitu ya, mau ninggalin si selingkuhan. Tapi nggak akan gampang itu Capricorn ninggalin si selingkuhan, nggak bakal gampang. Soalnya memang pesonanya si selingkuhan ini tuh Madrid agak lain dikit ya. Ya, agak lain dikit nih. Ini tuh orangnya kayak nggak merepotkan, nggak menyusahkan gitu ya, nggak bawel. Mana lagi itu tuh dia nampak-nampaknya keren gitu ya. Ngejalanin hidupnya itu tuh kelihatan tuh asik gitu loh. Ya. Jadi pesona dia tuh kuat, Mari lihat ya si selingkuhan Capricorn ini. Sehingga dengan pesona kuatnya dia seperti itu, makin lama-lama makin ini ya, makin kayak apa sih namanya? Kayak makin besar gitu nanti tuh bisa hasrat impiannya dia bersatu dengan si selingkuhannya ini. Itu ya. Memang seru lah dengan si selingkuhan ini, Mari rasa seru orangnya. Atau misterius gimana, butuh dikejar-kejar kayak gimana gitu ya. Situ. Jadi ya asik gitu. Makanya itu tuh agak payah ini Capricorn ninggalin si selingkuhan. Oke ya. Baik. Dalam bacaan Capricorn dengan pasangan sah, hadir energi dari Libra, Pisces, hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Leo, ada energi dari Taurus, masuk di situ Cancer, Pisces, kemudian ada energi dari Sagittarius. Di pembacaan Capricorn dengan selingkuhan hadir energi Gemini, Aries, Aquarius, Leo, energi dari Cancer, masuk energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, di situ energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Oke ya, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.